Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Nusantara pada sekitar tahun 1293 sampai dengan 1527 Masehi, dengan pusat ibu kotanya berada di Jawa Timur. Menurut para ahli, kerajaan ini disebut kerajaan maritim terbesar setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Sebagai kerajaan besar, sejarah Majapahit diungkap melalui beberapa sumber sejarah. Sejarah kerajaan Majapahit ditelaah dan ditafsirkan melalui beberapa peninggalan yang teridentifikasi sebagai buah kebudayaan kerajaan ini di masa silam. Peninggalan-peninggalan yang menjadi sumber sejarah kerajaan Majapahit tersebut ada yang berupa prasasti, candi, kitab, kidung babat, serta berita dari luar negeri. Prasasti peninggalan Majapahit. Dibandingkan kerajaan Hindu-Buddha di tanah Jawa lainnya, kerajaan Majapahit cenderung meninggalkan lebih sedikit prasasti. Jumlah prasasti yang hingga kini ditemukan dan diyakini sebagai peninggalan Majapahit hanya ada 9 buah. Jumlah tersebut tentu sangat sedikit bila dilihat dari wilayah kekuasaan kerajaan yang bahkan sampai ke luar negeri. Ke-9 buah prasasti tersebut diantaranya yaitu Prasasti Butok tahun 1244 Masehi, ditemukan di Gunung Butok, berisi tentang peringatan keruntuhan Kerajaan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya dalam mendirikan Kerajaan Majapahit. Prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi, berisi tentang kabar pemberian anugerah penghargaan kepada pejabat daerah Kudadu karena pengabdiannya menolong Raden Wijaya saat dikejar dalam peperangan oleh Jayakatwang. Prasasti Sukamerta tahun 1296 Masehi, ditemukan di prasasti ini berisi kabar penetapan desa Sukamerta sebagai desa swawantara atau desa khusus. Prasasti Balawi tahun 1305 Masehi, berisi tentang kabar pernikahan Raden Wijaya dengan 4 putri Kertanegara serta penyebutan nama Srijaya Negara yang dijadikan Raja Muda. Prasasti Waringin Pitu tahun 1447 Masehi, berisi tentang penjelasan bentuk pemerintahan dan sistem birokrasi yang tersusun rapi di Kerajaan Majapahit. Disebutkan pula adanya 14 kerajaan bawahan yang pada saat itu. Prasasti Canggu tahun 1358 Masehi, berisi tentang aturan bagi setiap orang yang hendak menyeberang Sungai Bengawan Solo. Prasasti Biluluk terdiri dari 3 seri, yaitu Biluluk 1 tahun 1366 Masehi, Biluluk 2 tahun 1393 Masehi, dan Biluluk 3 tahun 1395 Masehi. Prasasti ini berisi pengaturan sumber air asin untuk pembuatan garam, sekaligus ketentuan pajaknya bagi kerajaan. Prasasti Karangbogem tahun 1387 Masehi, berisi tentang pembukaan wilayah budidaya perikanan di Karangbogem. Prasasti Marahimanuk, berisi penyelesaian masalah persengketaan tanah. Candi Peninggalan Majapahit. Sebagai sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha, Kerajaan Majapahit juga meninggalkan beberapa bangunan candi. Candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit tersebut diantaranya adalah Candi Penataran di Blitar, serta Candi Tegalwangi dan Candi Tikus di Trowulan. Kitab Peninggalan Majapahit. Kesusasteraan pada masa pemerintahan Majapahit diketahui mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kitab yang dihasilkan para empu yang ada saat itu. Karena saking banyaknya karya yang dihasilkan, kesusasteraan Majapahit digolongkan berdasarkan periodisasinya, yaitu zaman Majapahit awal dan zaman Majapahit akhir. Kitab pada zaman Majapahit awal antara lain Kitab Negara Kretagama karangan Empu Prapanca,
Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Tantular, Kitab Kunjarakarna, Kitab Parhayatna, dan Sastra Zaman Majapahit Akhir. Sedangkan kitab pada Majapahit Akhir antara lain adalah Kitab Prapanca, berisi tentang silsilah Raja-Raja Singasari dan Majapahit, Kitab Sundayana berisi tentang peristiwa Bubat, Kitab Sarandaka berisi tentang pemberontakan Sora, Kitab Ranggalawe berisi tentang pemberontakan Ranggalawe, Panji Wijaya Krama berisi tentang riwayat Raden Wijaya sampai menjadi raja, Kitab Usana Jawa berisi tentang penaklukan Pulau Bali oleh Gajah Mada, Kitab Usana Bali berisi tentang kekacauan di Pulau Bali. Kidung Peninggalan Majapahit. Kidung adalah sebuah syair yang berisi pesan tertentu dalam liriknya. Terdapat beberapa kidung yang digunakan sebagai salah satu sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Di antaranya adalah Kidung Harsawijaya, Kidung Panji Wijaya Karma, dan Kidung Sundawana. Kidung Harsawijaya berisi cerita keruntuhan Singasari dan pendirian Kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya. Kidung Panji Wijaya Karma berisi cerita perjuangan Raden Wijaya saat berperang dan mendirikan kerajaan. Sementara Kidung Sundawana berisi cerita penyerangan terhadap rombongan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Gajah Mada. Babat Kerajaan Majapahit. Babat adalah sebuah kisah sejarah yang dibukukan. Dalam pengungkapan sejarah Kerajaan Majapahit, terdapat beberapa babat yang dijadikan sumber sejarah. Di antaranya adalah Babat Tanah Jawi, Serat Kanda, dan Babat Parahyangan. Berita dari luar negeri. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar yang berpengaruh atas kawasan Asia Tenggara pada masa silam. Oleh karena itu, tak heran bila bangsa-bangsa asing juga pernah menuliskan kisah tentang kerajaan ini pada arsip kerajaannya. Catatan-catatan yang belakangan juga digunakan sebagai sumber sejarah Kerajaan Majapahit tersebut diantaranya adalah catatan dinasti Tang tahun 1292. Dari Cina mengungkap bahwa pada tahun tersebut Kaisar Cina mengirim tentara untuk menghukum Raja Kertanegara, raja terakhir Singasari, karena melukai wajah utusan yang dikirim mereka sebelumnya. Catatan dinasti Ming tahun 1268 Masehi. Dari Cina mengungkap adanya hubungan diplomasi antara Majapahit dan Kekaisaran Cina. Laporan Gubernur Portugis di Malaka bernama Ruodo Brito pada tahun 1524 Masehi tentang adanya kedaulatan di tanah Jawa atau Majapahit dan tanah Pasundan atau Pajajaran.